lihat ya, ini salah satu dari ventilator dari sekian ribu sekian juta ventilator ya, merek dan jenisnya gitu ya. Ya saya nggak ini mereknya ya, merek mah ini bisa bermacam-macam ya. Cuman bagaimanapun saya kemarin sampaikan sebetulnya kita butuh paling nggak sampai 1 menit untuk mencari tombol. Sama saya juga tadi sebelum saya gunakan saya cari tombol gitu, karena lucu tombolnya, ada yang ngumpet, ada yang di bawah, ada yang di sini. Pernah saya sampai setengah jam nyari, barunya di sini udah teroda gitu ya, ngumpet tuh tombolnya gitu ya. Itulah kekhasan dari ventilator. Oke, saya juga baru pertama kali melihat ini dan menggunakan gitu ya, karena saya dapat info dari vendor-vendor ventilator di Ismail ini ajang untuk riset ventilator terbaru gitu ya. Dan ini kayaknya oke, kita masuk ke konsep kaitan dengan penggunaan ya. Jadi gini, ventilator itu kan kemarin saya bilang alat takar ya, alat untuk menakar. Pertanyaannya apa sih yang ditakar kan gitu? Lah kalau nggak ada bahannya yang ditakar, nggak mungkin dia bisa digunakan. Sama lah pom bensin, kan di pom bensin kan ada tuh alat penakar kan, terus ada belalainya masuk ke tangki. Kalau di bawah itu bensinnya kosong, mana mungkin bensinnya bisa. Dan ternyata alat itu sebagai alat penakar. Sama, ini alat penakar, menakar gas udara gitu ya. Oke, ada oksigen dan air kompres, tekanan udara. Kalau kita bicara tekanan udara, apa sih tekanan udara? Kalau kita nambah angin ya, sepeda motor, mobil itu yang warna orange di pinggir jalan tuh. Nah itu adalah tekanan udara. Kalau bang perlu oksigen, ya nggak perlu lah, dia nggak napas. Tapi perlu tekanan udara. Ventilator butuh nggak tekanan udara? Butuh. Buat apa? Buat ngedorong oksigen, ngerti ya? Kita napas nggak butuh tekanan udara. Butuhnya apa? Oksigen. Kok bisa kita nggak butuh tekanan udara? Kita bisa melakukan tekanan negatif, menghisap udah tekanan negatif gitu ya. Tapi kalau pasiennya nggak bisa mampu menghisap, melakukan tekanan negatif, maka dia harus didorong. Siapa yang mendorong? Tekanan udara. Yang masuk apa? Oksigen. Ngerti ya? Jadi ini tekanan udaranya mengatakan oksigen. Cukup nggak hanya oksigen saja? Tidak. Nanti oksigen itu bisa berapa bar, berapa kilo gitu ya. Boros nanti gitu ya. Makanya satu kombinasi. Nah tekanan udara ini biasanya ada yang sentral, dinding, atau ada di ventilator itu sendiri. Nah ventilator ini ada di dalam turbin kipas. Dia membentuk tekanan udara. Gitu. Kalau kita bicara kipas kan kipas gitu ya, tapi ada baling-baling. Jadi gini, baling. Nah ini ada angin nih. Kita rasain aja tuh kan, ada angin di sini. Kalau diam nggak ada tekanan udara. Tapi kalau kita gini, nah, saya ngerti ya. Nah, sekarang ini saya sebutkan bagian-bagian ventilator. Ini oksigen masuk sini. Oke, oksigen udara ini ya. Tekanan udara dia ada di dalam. Oksigen sama tekanan udara dicampur, di mix, di blend gitu ya. Kalau dicampur maka akan muncul namanya prosentase. Kalau ini nggak ada, ini hanya oksigen. Berapa liter per menit dia kasih? Kenapa dia nggak ada persen? Karena dia nggak campur. Kalau ini kenapa ada persentase? Dia campur tekanan udara sama oksigen. Nanti dia masuk sini, oksigen, tekanan udara campur, dan di dalam ini ada tangki, chamber, silinder, tangki lah ya, bulat tabung. Nah tabung itu untuk menampung oksigen dan tekanan udara. Nah di oksigen itu, di tabung itu nanti ada katup, pintu. Kemarin yang saya bilang apa sih trigger?
trigger adalah ngebukanya katup itu. Kalau siklus, nutupnya katup. Itu yang penting ya. Semua kan dalam itu begitu. Kenapa saya bongkar sih kita buka gitu ya. Oke. Nah, kapan dia bukanya, kapan nutupnya, berapa tekanannya, berapa kadar oksigennya, tiap berapa kali dia mesti kebuka atau katup. Semua diatur oleh software, smart software. Ini softwarenya. Itu kalau software ya, kalau upgrade software. Kalau di upgrade software itu bisa 50 juta, 100 juta ya. Ya mana softwarenya. Jadi kadang-kadang software ini 60% dari harga produksi ventilator gitu. Seperti laptop kan sama ya, mau i7, iPad, i3 sama kan bentuknya. Tapi harganya bisa 4 kali lipat gitu. Smart software yang bikin. Oke, kita masuk ya. Ini ada di sini ada mechanical-nya. Dalamnya ada apa? Ada membran-membran, ada katup-katup, ada silinder, ada sensor-sensor. Saya nggak jelaskan secara detail ya. Ini diatur oleh siapa? Diatur oleh ini. Nah, jadi navigator key semua kontrol di sini. Kerjanya ini diatur oleh depan ini. Maka disebutnya navigator key. Otaknya di sini semua. Fungsi pengaturan, fungsi otak semua. Nah di sini ada namanya katup inspirasi. Nah pasukan ada dua ya, inspirasi sama inspirasi. Ini ada katup inspirasi. Katupnya di mana? Sebetulnya katup bukan di sini, di dalam. Di dalam sebelah mana? Nempel di tabung. Tabung itu apa? Tabung itu adalah penampungan gas. Kalau ini saya buka, ada tabung, nanti saya bingung nanti tutupnya. Tabung itu ada katup, pintu. Ya pintu itulah. Kalau pintu itu buka, gasnya keluar nggak? Keluar. Di situ, pipe-nya. Dialirkan ke sini. Ini cuma saluran aja. Jadi kalau yang katup buka, plak, pasti keluar dari sini kan. Ini adalah untuk niup. Kalau ventilator niup, pastinya apa? Inspirasi apa inspirasi? Oke, clear ya. Kalau ventilator niup, pastinya inspirasi. Kan pastinya apa nih? Kalau pasnya ditiup sama ini, berarti pasnya apa? Inspirasi. Sederhananya apa? Kalau kita nonton apa dulu penjaga pantai itu, Baywatch ya, konser itu motor ya, kan dia ditiup, pas itu mengembang, sama aja kayak gitu ya, tiup. Dia masuk ke sini, dia buat apa sih? Nyaring. Kalau nyaring ini, bakar filter. Humidifier untuk menghangatkan. Kan kemarin Pak Bambang gas oksigen di paru-paru itu suhunya 3637. 3637. Nah pertanyaannya, siapa organ mana yang bertugas menghangatkan? Kita semua. Hidung kita yang tugas menghangatkan, betul nggak? Ada hidung, ada rambut, dihangatkan di sini. Kita ini udara dihangatkan di sini. Kalau pasien pakai ventilator, kan nggak punya hidung. Hidung dari mana? Emang masuk ke hidung? Masuk ke tete? Ini sebagai pengganti hidung. Fungsinya apa? Hidung 3 fungsi ya. Menyaring, melembabkan dan menghangatkan. Ini saring di sini, bakter filter di sini dihangatkan dan dilembabkan. Ini kalau kita style.
Ini sederhana seperti ini. Ini suhu berapa? 24. Ini akan naik terus. Ini hangat. Ini kayak setrikaan panas ya dalamnya. Tapi bisa lembab nggak ini? Yang sekarang nih nggak ada air. Nggak bisa. Jadi kalau lembab nanti ada air. Dan ini nggak boleh dinyalakan kalau nggak ada air. Itu aquades ya. Ini air keran ya. Jadi ini naik terus ini. Ini saya apa? Kalau saya paksain, artinya malah meleleh nanti di sini. Nggak boleh. Cuman maksudnya tahu kalau kita pasang aquades ini melembabkan. Ini panas akhirnya menghangatkan. Nah jadi oksigen atau gas yang mau kita hangatkan ke pasien mesti dihangatkan dan dilembabkan dulu. Clear ya? Disaring di sini. Kalau kita kan nyambut pakai hidung, rambut hidung nyari. Aquadesnya di mana? Di sini mas. Chamber. Ini masih ada. Ini kan ada infus ya. Aquades kan ada botol itu ya. Ada sekarang aquades yang rambut infus, cuma 1000 ml. Banyak kok juga. Jadi tinggal masuk aja, plak, yang infus dia secara otomatis. Jadi kita nggak bakalan ngomong lagi Sementara mati atau sementara hidup maksudnya mas? Kondisi aquades. Kalau udah ada aquades nyalain. Di mati yang ada ini. Nyalain Pas kita saya. isi aquades, ininya hidup atau mati? Nah, kalau itu nggak ada masalah karena dia secara kalau ditusuk dia otomatis mas. Dia kalau ini penuh sampai ini dia nggak bakal ngalir lagi, otomatis deh. Ukuran aquades yang dimasukkan berapa? Kalau aquades itu bebas, ada yang botol, ada yang plastik itu. Kalau yang botol kan susah mas, tusuknya udah gitu gantungnya susah, beling. Kalau yang plabot kita taruh di tiang infus, tusuk, buka aja nggak masalah, dia otomatis kok, dia akan ngisi. Perlu berubah nggak mungkin berubah, secara otomatis. Oke, clear ya? Yang dari sini dihangatkan lembabkan. Nah, itu masuk ke pasien. Masuk ke pasien. Ini tes langsung orang lakukan pasien. Ini ada flow sensor. Flow sensor apa sih? Jadi gini. Nanti ada bantuan dari mesin. Ada ventilasi pasien nanti itu direkam. Berapa RR pasien, berapa tekanan pasien, berapa kadar oksigen pasien, semua direkam lewat ini. Pasien napas apa enggak, pasien aku apa enggak, semua direkam lewat flow sensor. Ini harus flow sensor. Nah, ini juga ada sensor ya. Sensor oksigennya ada di sini. Nah, ini sambung ke ETT. Kemarin kan Pak Bambang ngajarin intubasi ya. Jadi ETT itu masuk mulut, ujungnya di sini. Nanti sebetulnya di sini ada ini itu L ya. Bagusnya lebih ada elbow itu tangkai biar nggak fleksibel gitu ya. Masuk ke tetek plek ya, ke tetek pasien. Kalau yang invasif, non invasif bisa nggak? Bisa pakai ini. Sebetulnya pada pasien COVID memang diusahakan tidak intubasi. Kalau udah intubasi cenderung perburukan. Cuma yang non invasif ini ada kriterianya. Kriterianya tidak boleh ada sekret. Kedua, pasiennya kooperatif dan tidak mungkin biasanya pasien COVID pasti ada sekret, sulit, tidak bisa dihindari intubasi. Clear ya? Berarti ini masuk ETT langsung masuk sini kan, paru-paru. Ini di bronkus percabangan, bronkus cabang 2. Nah, di situ terletak ujung ETT-nya. Gitu.
terus habis ditiup kan pasti inspirasi, pas di stop siklus, berarti pasti harus apa? Expirasi. Kan ditiup inspirasi, tiupannya di stop expirasi, ditiup kembang, di stop tuh klepnya tutup, pintunya tutup tabungnya tutup, plok. Inspirasi, nggak mungkin tutup, nggak mau inspirasi, nggak mau. Nah inspirasi lewat mana? Tadi inspirasi kan lewat yang warna biru, ini makanya diwarnain pisah ya. Inspirasinya nggak lewat biru lagi, lewat yang putih, masih ada di sini. Nah, keluar. Kalau misalnya ketukar gimana? Kita buru-buru. Ini channel sini, di sini. Secara ventilasi nggak ada masalah. Cuman secara humidifikasi ngaco. Masa nanti yang dilembabkan yang mau keluar? Ngerti ya? Ventilasi nggak ada masalah. Mau dipakai apa? Tetapi secara humidifikasi melembabkan dan menghangatkan, masa yang keluar masih ada di dalam, gitu ya? Mana? Ini. Oh semua. Jadi gini. Kalau ini dibuka, berarti cairan yang kita masukkan ke jantung udah ini salah satu faktor masuknya cukup parasi. Ini breathing circuit semua. Breathing circuit inspirasi, breathing circuit expirasi. Nah di sini kok ada ini penampung air, namanya water trap. Kalau bahasa Indonesia ini untuk menerangkap air, menampung air. Kenapa? Karena nanti di sini kan kita kasih air. Ini kadang-kadang ada air di sini. Nah air ini biar tertangkap di sini. Nanti kita buang. Berarti kalau kita mau masukin cairan Lagi. Biasanya sih kalau pagi nih, nanti malam atau besok paginya lagi. Ini biasanya penuh air. sampai 2 Dari unitnya. Tapi gimana? Tanya nggak dari Ada. Masalahnya gimana kalau ini Nanti kan dikatakan bahwa humidifier itu fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan. Apa ada standar ukurannya? Oke. Sebetulnya hebatnya sekarang, dulu kan ada setelan mas ya. Kita mau ukur berapa sih? Dulu kita ukur antara 36 sampai 37. Nah sekarang kita hanya pencet ini ya. Nggak ada jas lagi mas, nggak ada setelan lagi. Ini apa? Automatic humidifier. Dia akan mencari, ini tadi 24 ya, sekarang 25,1 kan? Dia akan mencari humidifikasi yang optimal. Kayak pesawat autopilot kan? Nah ya autopilot dia. Nanti dia akan lihat, kita nggak bisa setting. Nanti dia akan mencapai 300 sampai 37, tergantung dari cairannya. Jadi ini kan nggak ada setelannya, ini secara otomatis. Kalau dulu kan kita setel 36, 37, ada putarannya nih 36, 37. Tapi sekarang dulu kita pada ngawal semua, ada yang lupa lah, kelalaian, lupa. Akhirnya sekarang pabrik daripada lupa, udah deh saya ngatur gitu. Batangkan 36 sampai 37. Nanti bisa nggak 38, 39, 40? Sebenarnya tidak mungkin, kecuali nggak dikasih air. Saya pernah nggak dikasih air kelupaan 41, udah mulai meleleh, kering gitu. Clear ya? Terus apakah ada batas waktu untuk mengganti airnya itu bisa? Saya kira nggak ada batas, makanya kasih 1000 itu bisa 1 minggu mas. Jadi nggak bikin kerjaan kita. Kan ada Aquades yang pelabot kayak pelabot infus itu, cuma 1000. Bahkan kita tusuk dari sini. Yang infus kita nggak makan lagi. Kita nggak perlu ngatur ini, kita nggak perlu nuang-nuang.
Kalau ininya habis ya ganti kan. Jangan pakai Aquades. Iya. Kalau pakai NaCl nanti di sini garam semua nih. Karena saya pernah cobain. Kristal. Iya. Dulu sengaja saya coba. Saya coba deh. Aquades saya ganti NaCl. Saya tungguin gitu ya. Nggak setengah jam. Garam dapur tahu? Ini di sini juga garam semua nih. Enak tuh kalau buat nyambal kan. Oke, clear? Ini Pak, tadi misalnya kalau misal kondisi ventilator main, terus listrik padam, kan apa dia nyimpan arus juga Pak? Ya. Jadi gini, semua alat elektromagnetis di ICU semuanya ada baterainya, tanpa terkecuali. Nggak ada alat ICU yang ada baterai. Kita sebutin aja, misalnya monitor ada, bisa 6 jam 7 jam. Apalagi ventilator bernapas, dia ada sampai 6 sampai 12 jam. Baterainya lithium kayak handphone. Steering pump, impulse pump ada. Depit ada. Namanya di ICU nggak ada yang tanpa baterai. Gitu ya. Apalagi ventilator transport itu bisa sampai 14 jam. Karena buat evakuasi pesawat segala macam. Jadi ada di sini Mas betul. Kita harus mati. Ini pasti nyimpen. Mestinya tadi ini kan kalau mau kita pakai, kita colokin terus selama 2 hari jangan dilepas-lepas. Ini kan tadi baru ya, mungkin saya copot, mungkin bisa aja mati karena baterainya belum menyimpan. Jadi aman. Terus teman-teman yang nanti bertugas di ICU, awal kalian akan diajarkan cara netting ini. Ini saya pretelin, kalian akan pasang tuker enggak? Ini pun kita pretelin bisa dipelajari semua itu. Merangkai sirkuit itu pelajaran dasar gitu ya. Cuma kalau merangkai ini nanti juga bisa sih, karena ini adalah motorik ya. Yang susah kan kognisi. Cuman kalau kita motorik semua begini, habis waktu kita gitu ya. Gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman pasti bisa angkai ini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, setelah kita bisa merangkai ini, kita baru mengoperasionalkan ventilator. Ingat ya tadi, ventilator untuk bantuan ada 2, bisa invasif atau non invasif. Tadi saya ini dulu aja ya, saya matiin aja dulu ya. Jadi yang invasif adalah intubasi, non invasif adalah ini bisa sambung ventilator. Cuma kalau ini ada 3, pasien operatif, tidak ada sekresi, 2 itu sekresi dan pasien operatif. Kalau pasien nggak sadar, boleh nggak bisa. Itu buat ya. Ini nih, ini sambung ventilator. Jadi ini tak sambung sini gitu. Ini non invasif berarti apa? Nggak ada intubasi. Kalau ini pakai teteh, invasif intubasi. Oke, kita nyalain ya. Kalau semua udah konek-konek, ingin konek semua, kita nyalakan. Nah, dia akan booting atau loading lah bahasa kita ya. Tadi mana Pak? Mobilnya on off-nya tadi mana? Sini. Alat ini kebetulan di sini. Nanti kalau teman-teman maraknya beda, bisa di bawah, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di depan, saya nggak tahu. Macam-macam. Jadi kalau lagi loading ini semua ventilator loading, kita nggak usah jangan apa-apain. Sebenarnya kenapa sih harus 2000? Ini bus penting ya. Dulu saya pernah melihat ventilator yang karet gitu ya. Membawa pakai kunci Inggris gitu ya. Kebanyakan teman-teman kalau lagi ngisi meeting ngobrol lagi kelamaan, baru sampai sini, bangun baru sampai sini, sekarang baru satu. Iya, kalau dia untuk sampai sini kan enggak. Dia sampai Akhirnya kan tuh, kita dulu aja. udah satu dibuka akhirnya. Oh dibuka dia tapi lagi buka. Jadi ventilator itu pasti harus ada listrik, harus ada gas oksigen ya.
Kalau dia nggak pakai turbin, dia ada satu lagi nih di sini nih, air kompres. Jadi ada 2 selang. Kebetulan dia ada turbinnya, jadi cuma 1 oksigen. Muncul ya? Menu. Berarti udah siap dipakai. Oke. Di sini ada menu tes sirkuit. Oke, kita tes sirkuit ya. Tes dulu. Tes sirkuit. Mulai. Kita liatin aja di sini. Kalau buat kepastian tes sirkuit dulu. Cuma kalau dia masih perlu ya kalau kepastian, tapi nggak apa-apa. Ya kita sama-sama agak ini beneran ya. Tes sirkuit tidak berhasil. Bisa pengaturan sirkuit resistensi inspirasi tinggi. Oke, bahasa ya. Sekali lagi. Lakukan kompensasi ini ya. Biasanya kita lepas ya. Pertahankan sirkuit tetap terbuka, berarti tidak buka aja. Ikutin aja ini apa dia mau ya. Tutup sirkuit, saya tutup sirkuit kan? Tutup. Buat apa sih ini? Untuk mendeteksi kebocoran. Kalau ada kebocoran di sana, balik flow sensor, sudah balik ya. Kan ada kalibrasi sensor aliran cabut sensor aliran dari bagiannya sambil kalibrasi sensor ke bagiannya dalam kurang detik. Repot ya ini. Sebetulnya ini yang ribet. Kemarin yang lain sih nggak begini, gitu ya. Untung bahasa Indonesia. Pertahankan. Jadi kita ikutin aja apa yang dia mau ya. Khusus ventilator ini, ya ventilator lain nggak segitu. Ada kalibrasi cuma 1 sentuhan kalibrasi, kita klik, tungguin aja. Kalau dia terjadi kebocoran, nggak mungkin kalibrasinya sukses. Alihkan sensor aliran kedipan. Cabut adaptor kalibrasi sambulan sensor dalam pada bagian ini. Berarti ini cabut. Ini ya. Iya Pak, di gambar. Repot kan? Khusus ini repot, yang lain tinggal repot. Bisa aja kalibrasinya kalau sensor rusak, bocor, jejak, ini nggak bisa. Berhasil. Tes sirkuit berhasil. Kita menguji kegunaan dari ini
apakah ada kebocoran? Ya, berarti nggak ada bocor. Sirkuit. Tadi yang saya tutupkan. Kedua, menguji apakah prosesor ini rusak apa enggak. Ternyata enggak. Berhasil ya. Oke, kalau berhasil, kita balikin lagi. Nah, kita mulai ya. Tadi kan udah sukses nih kalibrasi. Jangan sambung mesin ke pasien tanpa kalibrasi. Ya. Karena nanti bocor berbahaya. Prosesornya rusak, nanti nggak bisa baca. Oke, kita mulai ventilasi ya. Jadi kalau pasien belum datang tuh, kita ini udah tes. Bisa pasien lagi di UGD. Ini kita nyalain. Nah, sekarang kita apakah ventilator ini berfungsi apa enggak? Sederhana aja, kita lihat compliant. Compliant itu kembang kempis. Kembang kempis nggak nih? Kembang kempis berarti apa? Bisa bekerja. Berarti sedang bekerja. Oke. Jadi kalau pasien belum datang pun kita udah langsung tes ya. Berikutnya apa? Sebelum kita menggunakan ini ventilator ke pasien, yang pertama tadi, kalau kemarin kan saya ada pelajaran namanya apa? Trigger ya. Oke, trigger. Bentar ya. Kalau namanya trigger, ini namanya trigger nih, awal dia ke atas, ini trigger nih, bawah, nih, ini trigger ya. Ada freeze ya. Ini kan ada PAW apa? Pressure airway, tekanan di jalan nafas. Ini ada flow apa? Aliran. Ini ada volume. Ini ada trigger. Yang ini adalah siklus. Gitu. Oke. Pertanyaannya, sekarang kalau kita lihat pasien ada trigger nggak, ada upaya pasien yang sekarang ini nggak ada kan? Apno pasiennya ya Mas ya? Apno. Cuman kan saya bilang kemarin, kalau pasien harus ventilator harus ada trigger dong. Kalau ventilator nggak ada trigger, kartusnya nggak kebuka. Kalau kartusnya kebuka, matilah pasien. Karena nggak, oksigennya nggak bisa dihantarkan. Pas dia dipasang, tahu nih pasiennya ada napas enggak? Ternyata nggak ada. Berarti kan harus ada trigger. Maka ada napas dengan time trigger. Kalau pasien apno, maka ventilator harus ada trigger. Maka disebut dengan time trigger. Time apa? Waktu. Nah, kita lihat. Oke.
waktunya kita mau kasih berapa nih? Karena waktu kita tergantung RR. Contoh, RR ini berapa nih? 12 ya. RR kita kasih 12. Netnya kan ini 12 kan? Berarti tiap berapa detik trigger ini kebuka? 5. Dari sini ke sini tiap 5 detik. Oke. Nanti tiap 5 detik katupnya kebuka. Kalau kita kasih RR 12. Kalau saya kasih RR-nya 10 ya. Aplikasikan 10. Tiap berapa detik katup di sini kebuka. Kan tadi 12, 5. Kalau 10 berapa detik? Dari sini ke sini 6 detik. Tahu ya kenapa 6 detik? Oke. Kita bikin lagi ya. Tadi ini rate-nya 12. Tiap berapa detik triggernya, katupnya terbuka? 5. Tahu dari mana Mas Rima? Dari 12 di bisa kemarin Pak sebentar Pak. 1 menit kan 60. 60 bagi berapa? 5. 5. Tiap 5 detik ini akan muncul trigger nih. Ini akan naik tiap 5 detik. Saya rubah nih. Jadi 10. Saya aplikasikan dulu ya. 6. Tiap berapa detik? 6. Ngerti ya? Per menit lagi. Terbukanya kartu trigger atau dimulainya proses inspirasi sesuai dengan RR gitu. Kita dapat masuk dulu aplikasikan kan, aplikasikan apa di masih 12. Oh, oke. Saya salah. Dia nanti turun lagi. Dia ngebaca ini. Ininya, ini dari si kasih dia ngebacanya masih 12 gitu. Tapi kita udah kasih Setting 10. Oh, bukan ini. Netnya ya 10 ya, saya aplikasikan ya. Oke. Nanti turun dia 10 ya, karena itu butuh waktu. Kalau 10 berarti tiap berapa detik kartu terbuka? 6 detik. Berarti ini disebut time trigger. Trigger berdasarkan waktu. Kalau trigger berdasarkan waktu, sumber triggernya dari mana? Mesin. Yang ngatur siapa? Mesin. Oke? Iya trigger. Tiap 6 detik. Nah berikutnya, kalau misalnya pasien ada trigger, makanya kita lihat di sini. Ini kan banget trigger. Jadi saya ini. Triggernya ini. Bisa tekan, bisa flow. Tekan apa? Bahasa Inggrisnya pressure. Bisa pressure trigger, bisa flow trigger. Oke, saya setting pressure ya, tekan, aplikasikan. Di 8, 2,
2 ya. Oke. Berarti triggernya berapa? 2 ya. Triggernya adalah 2. Trigger tekanan 2. Gitu. Pertanyaannya, kalau dia napas, ini kan pasti dia napas ya, tiba-tiba dia napas. Nah, ada tanda ya, ini napas nih. Pada saat dia napas, dia ngasih tekanan apa? Negatif kan? Ini kan negatif nih. Kalau diagram kartesius ke bawah itu negatif. Tuh, negatif kan? Tadi kita tuh makanya RR dia kita kasih 10. Dia berapa nih? 11, 12. Berarti pastinya ada trigger, ada upaya nafas. Nah, upaya dia dibaca sebagai trigger. Akhirnya direspon oleh mesin apa? Direspon oleh mesin, dia ngedorong, ngebuka katupnya. Iya. Pada saat tekanan negatif, ini kan mesin ya, nih pasien. Ada ngedorong nggak di ke atas? Jadi begitu ke bawah dia pasti ke atas. Begitu ke bawah dia ada ke atas. Kenapa ini bisa ke atas? Karena ditiup mas untuk katup, gitu ya. Makanya ini disebut sebagai trigger bukannya katup. Tapi di dasar apa? Apakah dasar mampu kita setting RR? Enggak. Dia punya respon pas berdasarkan tekanan. Pasien kan pada saat napas dia melakukan tekanan negatif, isap kan? Maka dibaca sebagai trigger, maka didorong. Dia kan kasih berapa? Tadi triggernya 2. Kalau trigger, terus kita sekarang saya pengaturan. Triggernya ini saya buat tinggi lah. Oke ya. Trigger 7. Tadi RR kita kasih berapa? 10 ya? Nah sekarang dia ada trigger nih. Sentuh ya, saya sentuh ya. Dibaca sebagai trigger nggak nih? Enggak kan? Enggak. Saya sentuh lagi. Nih, sentuh. Tuh. Dibaca sebagai trigger nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa? Karena saya kasih 7 terlalu tinggi. Oh, jadi nggak sensitif. Nggak sensitif. Oke, saya turunin ya. 3, 2. Saya turunin yang sangat sensitif. 1. Aplikasikan. Udah aplikasikan ya. Sama. Nih. Dibaca sebagai trigger kan? Tuh. Dibaca sebagai trigger kan? Iya. Kenapa? Sensitifnya saya sangat sensitif 1. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau di atas 5 itu dia ngasih trigger dan niat. Nanti kalau pasiennya udah mau upaya napas, itu dicuekin pasiennya. Nggak didorong-dorong, nggak kelihatan. Ngerti ya? Oke. Jangan pernah memberikan nilai sensitivitas di atas nilai PIP. Kacau itu ngaco. PIP-nya kita kasih berapa? 5. Pada saat pressure trigger, kalau kita pakai pressure trigger, jangan dikasih di atas PIP. Ngaco itu ya. Nggak sensitif. Tapi kalau misalnya kita kasih trigger
ini di bawah 1 atau 1 ke bawah, takutnya dia ada air dibaca sebagai trigger, sangat sensitif. Sensitif banget. Goyang dikit dibaca sebagai trigger, ada air sebagai trigger. Kalau hipnya sama aja tetap aja dia sensitifnya sama. Ini kan hipnya kan 5, terus triggernya 5. Oke, saya pasang triggernya 5 ya. Sensitif dan baperan. Oke, aplikasikan. Sama mas. Ini 5 ya. Enggak sensitif. Nih. Dorong nggak? Enggak mas. Jadi intinya sensitifnya sama. Nah, ada pertanyaannya, berapa sih trigger normal yang harus kita berikan? 2. Kalau pasien 2. Kalau pernapasan itu kita kasih berapa normalnya Pak? Oke, Untuk pasien apa? bro, nanti saya setting ya. Nanti ini mas parameter setting. Ini kan semua trigger dulu ya, clear ya. Deh, berikutnya kan trigger kemarin ada 3. Time trigger berdasarkan waktu. Hitupnya siapa? Mesin. Kedua, pressure trigger dan flow trigger. Ini punyanya siapa? Pasien. Oke. Tapi tekanan, sekarang flow. Ya. Flow tadi apa? Tadi kan tekan, pressure. Sekarang flow. Ini flow sama dari si pasien juga. Kita kasih misalnya 5 mas. Udah 5 lah, banyak aja. Oke ya, kita kasihkan. Baca kanan, baca yang tadi dia minta. Karena ada gerak ini ya, berarti dia tak di atas 7. Ini sensitif, ini sensitif. Karena kan digantung nih, karena dianggapnya ada tekanan. Sama kayak tadi pressure, makin kecil angkanya makin sensitif, makin besar makin tidak sensitif, makin tidak bisa ngebaca dia, gitu ya. Sama proses. Jadi bisa tekanan, bisa flow. Kita pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Tekanan flow, kalau dia sensitif, berarti sumbernya dari si pasien. Nah, kalau pasien akut, walaupun itu kita scan, tetap akut. Bisa nggak pasien yang akut tadi bisa napas, harus ada napasnya? Nggak bisa, itu udah kontrak tuh, aktif Tuhan. Berdasarkan kondisi penyakitnya, kan gitu. Oke. Itu trigger, pembukanya kartu, akhirnya dimulai proses inspirasi. Ini time, berarti ini sumbernya mesin. Dari sini ke sini, tadi kita kasih 10 tiap menit. Berarti trigger ini pembukanya dari si mesin, time trigger. Kalau ini, nah ini dari siapa? Pasien. Ini saya pilih ya. Bisa flow trigger atau pressure trigger. Gitu. Trigger sampai sini ada mana? Bisa dengar nggak? Iya mas. Nggak kesampaian. Mungkin bisa dijelaskan Pak tiap gambarnya itu Pak, mungkin fungsinya Pak. Gambar ini. Iya Pak. Yang angka-angka juga.
Dijelaskan menurut menunya Pak. Menu makanan. Tekanan flow sama flow. Oke. Kan kita sepakati pressure tekanan. Lihat ini kan di Indonesia kan ya. Tekanan sama flow itu punya pasien ya. Pertanyaan kita harus pilih salah satu. Iya. Beberapa ventilator tidak ada pilihan tekanan sama flow. Dia cuma kasih flow aja. Cuman tergantung kita mau lebih sensitif yang mana mau kita kejarnya, mau tekanan atau flow-nya, aliran apa tekanan negatifnya. Di beberapa literatur flow yang direkomendasikan lebih sensitif. Tapi nanti kalau Mas beri ventilator yang lain, dia nggak ada pilihan Mas, bisa gini, kita pengaturan, trigger. Di sini cuma satu aja, flow aja. Ini kebetulan dia ada pilihan. Bagus. Itu nggak ada masalah. Mau kita baca tekanan gimana? Boleh. Flow boleh. Kita mau lihat apanya, flow-nya apa tekanannya. Tapi yang direkomendasikan adalah flow trigger. Makanya beberapa ventilator nggak ada pilihan tekanan. Gitu Mas ya. Tadi nanya apa? Ini ininya. Menunya itu. Tampilan. Oke, kan gini. Ada bantuan buat pemberian napas buat si pasien yang kita bantu. Ini lah bantuan ke pasien ya. Ini kita adjust. Oksigennya berapa? Ini saya sekali 21 biar nggak boros ya pasien. Ada ventilasi pasien, tepik, tipnya, ini punya si pasien nih, kalau tidaknya minum volumenya. Ini pemantauan ya. Nah ini punya siapa? Punya pasien. Dibaca lewat apa? Lewat proses tangan sudah itu dibaca. Ini aktual pasien. Ini aktual pasien. Kita pasien itu aktual. Bantuan kita apa? Ini bantuan kita. Terus ini apa? Web gelombang. Sebetulnya nanti ada pelajaran ventilator advance ya. Nanti saya gelombang-gelombang ini nanti takutnya pusing gitu ya. Lagi ini dasar kita untuk memberikan jumlah misalnya rate-nya oksigen sama pasien itu apa? Iya. Kan pasien kan beda-beda tuh. Nah, dasar kita tuh kalau misalnya VO2 nya itu misalnya harus Iya, belum. mau misalnya Satu-satu ya. Satu. Nanti Mas Nggak sabaran. iya, ini Mas Mungkin sudah yang capek muncul normalnya buat pasien saya akan kasih tahu. Tadi baru trigger ya. Karena kebetulan saya bahas trigger. Trigger kan buka kartu. Gitu ya. Sampai sore berarti. Oke. Kedua, kita bicara apa? Siklus. Siklus yang mana? Siklus. Ini siklus nih. Siklus ventilator ada menu freeze. Tahu freeze dibekukan, dia nggak jalan. Saya belum tahu. Ini siklus nih ya. Ini kan up trigger. Ini trigger. Siklus ini nih. Tuh, ujung sini siklus. Ini baru expirasi. Ujung ini namanya disebut siklus. Kenapa ujung ini disebut siklus? Ditutupnya pintu katup inspirasi. Ditabung kali itu ditutup. Ini kan ada tabung nih. Sebenarnya enak kalau ventilator transparan ya. Saya bisa jelasin gampang. Buka, plak, trigger, tutup, plak, siklus. Ditabung ini kelihatan tuh kalau transparan. Kalau dia tutup, plak,
Kan ditiup, tutup. Aspirasi. Nah, nutupnya ini disebut siklus. Oke. Kalau misalnya siklus paling ada dua, ada time siklus dan flow siklus. Seperti ini. Kita lihat ya. Time inspirasi 1,7. Oke, saya naikin ya biar gampang itu. Time siklusnya apa? 2 ya. Time inspirasi 2. Dari sini ke sini 2 detik mas. Buka. Plak. Tak. Tutup. Ngerti ya? 2. Saya rubah lagi deh. Inspirasi. Dari sini ke sini panjang kan? Berapa detik nih? 3 detik. 1, 2, 3. Berarti nutupnya kamu ini berdasarkan apa? Time inspirasi. Ini buat pasien yang apa? Pasif. Pasif itu apno ya. Karena lucu masa apno ventilator, apno mati dong. Pasif, istilah kita pasif. Pasif itu nggak punya nafas. Oke, berarti siklusnya ini mesin. Buat pasien pasif. Berikutnya, ini panjang-panjang ya. Berikutnya adalah kita bicara IE rasio. Oke, sebentar ya. Yang cepat pinter mas. Oke, yang terlambatnya bawa ke kamar. Ini ada ventilator, aerasinya terpisah. Tapi yang ini, time inspirasi sama aerasinya sama, mas. Contoh begini. RR-nya kita kasih berapa? 10. Tiap berapa detik siklus nafasnya? 6. Dari sini ke sini lagi berapa detik? 6. Memang itu kan satu siklus nafas ya. Satu siklus inspirasi ada inspirasi. Emang inspirasi berapa detik sih? Expirasinya berapa detik? 3. Kita mau inspirasi mau 1/berapa? Mau berapa? 1/1, 1/2, 1/3? Mau berapa? 1/2. Normal 1/2. Kita semua 1/2. Kita normal 1/2. Kalau dari 6 1/2. Berarti untuk inspirasi berapa detik? Inspirasi. Iya, kan 1/2. Tapi kan 6 detik dengan RR 10 loh mas. Iya. 1/2 mas. Kalau 3 sama 3 6. 1/1. Ini 1/2 dari 6. 2 sama 4. Coba pakai kalkulator. Bentar ya. 2 sama 4. Berarti kita ini benar nggak? 2/4. Benar ya? Inspirasinya 2 detik, expirasinya 4 detik. Itu berdasarkan IE rasio. Buat pasien apa? Pasien yang pasif, nggak punya nafas. Oke, nutupnya itu. Berikutnya, kalau pasiennya dia ada nafas, ya. Nah,
Langsung putus nggak nih? Putus. Putus. Nah, putus kan? Nggak panjang kan? Berarti ini disebut apa? Cycle. Flow siklus. Nutupnya ini karena adanya flow apa? Aliran. Bisa dimengerti ya? Berarti kalau begini, lepasnya apa? Lepasnya aktif, bukan pasif. Kalau saya lepas, ini cycle. Kalau bersama waktu kan, berarti. Tapi kalau saya giniin, putus, tuh langsung putus dia, putus. Berarti ini long cycle, nutupnya kata itu tutup blok. Berdasarkan adanya aliran. Dari siapa? Dari pasien. Bisa dimengerti sih antara trigger sama flow? Clear ya? Oke. Berikutnya, apa yang disebut dengan controlling? Kemarin saya bilang controlling ada berapa macam? 2. Controlling itu niup, tiupannya, jenis tiupannya, niupnya ini yang kembung begini, ini didasarkan pada penentuan isi volume atau penentuan tekanan, gitu ya. Kontrolnya ada 2, ada isi volume atau tekanan. Berarti ini yang pentingnya. Kalau tadi trigger sama siklus itu mah kodrat, takdir. Benar nggak takdir ya? Tapi kalau misalnya controlling kita, maka kita harus menentukan pasien di UGD-nya mana? Tower 7 sana ya? Sana tower 7. Ada pasien di UGD udah diintubasi, udah di BD. Teman-teman lagi bertugas di ICU. Gitu ya. Tengah malam nih. Dan teman-teman harus pasang untuk pasien. Dan ingat, untuk memasang itu teman-teman harus pikirkan itu satu. Ini pasien yang baru nanti masuk nih di lantai 1. Jadi lantai 1 ya, kalau ya. Masuk ke ruang ICU kita, mau kita kontrol isi